Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersua lagi dengan anak lalu jalani. Hari ini Ana mau info terkait dengan properti kepada antum semuanya. Cicilan KPR jadi 300.000 per bulan. Masya Allah. Pengusaha properti siap-siap hadapi lonjakan permintaan. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Kenapa nih Pak Presiden kita gencar banget nih ngejar industri properti tahun depan? Sebenarnya ikhwafillah ada 3 poin utama yang melatar belakangi ini ya. Yang pertama, karena memang bisnis properti ini skalanya gede. Jadi kalau terrealisasi bisa mempercepat goal ekonomi peningkatan ya 8%. Luar biasa Masya Allah. Lalu yang kedua, backlog perumahan di Indonesia masih tinggi. Jadi kalau kita yang sudah terbiasa di dunia developeran ya, dunia properti atau di dunia asosiasi, isu backlog ini sudah familiar ya di telinga kita. Jadi backlog ini sederhananya rumah yang terbangun atau yang terrealisasi ini dengan yang dibutuhkan itu masih ada kesenjangan yang besar. Nah, kesenjangan inilah yang menjadi backlog begitu. Berapa nominalnya atau jumlahnya backlog itu? Kalau dari data yang ada kurang lebih sekitar saat ini ya, sekitar 12,7 juta. Ya. 12,7 juta unit. Nah, begitu. Masya Allah, sangat banyak sekali. Makanya dengan adanya program dari presiden kita ini, besar harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya untuk mengimplementasikannya. Lalu yang ketiga, kesenjangan sosial. Nah, rakyat bergaji UMR nggak punya kesempatan beli rumah. Boro-boro beli rumah ya ikhwafillah. Untuk kebutuhan sehari-hari aja kadang buka lubang, tutup lubang. Apalagi untuk beli rumah. Meskipun itu produk yang subsidi. Seperti itu ya ikhwafillah ya. Masya Allah. Oleh karena itu penting sekali pemerintah kita ini memperhatikan secara seksama siapa mereka, yaitu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang MBR, yang masyarakat berpenghasilan rendah. Toyib, untuk target 15 juta rumah dalam 5 tahun. Masya Allah. Berarti 3 juta rumah setiap tahun. Ini targetnya presiden kita. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan kemudahan. Bahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya, itu nyumbang lahannya 2 hektar untuk bangun rumah. Nah, Masya Allah ya, luar biasa 2 hektar. 2 hektar itu banyak ya teman-teman ya. Kira-kira kalau kita implementasikan dalam bentuk rumah berapa unit ya jadinya ya? Kalau kita hitung-hitung 2 hektar itu kurang lebih sekitar 160-an unit lah. Ya, 160-an unit dengan tipe 36, luas tanah 72 meter persegi, 6 kali 12, kurang lebih seperti itu ya ikhwafillah ya. Cukup banyak. Berarti menteri kita ini kalau jadi nyumbang lahannya 2 hektar berarti sudah positif nih, membantu masyarakat Indonesia 166 keluarga. Luar biasa. Kemudian nih developer nih siap-siap terima proyek. Ya tentunya ini adalah developer besar ya ikhwah ya, yaitu Sinarmas, Agung Podomoro, Ciputra dan lain sebagainya. Namun gak usah berkecil hati. Insya Allah kita developer yang lain pun akan dapat bagian insya Allah. Karena memang proyek ini proyek besar ya, dan perlu kerjasama yang apik untuk merealisasikannya. Termasuk dengan properti syariah seperti kita ya. Kemudian apalagi nih? 400 triliun dari properti buat income negara. Makanya nih Pak Presiden kita gencar banget nih bikin strategi dan kebijakan baru di properti ya. Nah, sempat juga kemarin hot trending ya. Apa itu? Pak Presiden menurunkan pajak 16% ya untuk pembangunan 3 juta rumah ini. Masya Allah. 16% ini banyak ya teman-teman ya. Apa aja sih? Jadi kalau kita beli rumah untuk ketika kita AJB dan balik nama itu kan ada namanya harus bayar pajak pembeli ya. Nah, itu namanya BPHTB. Berapa? 5% nominalnya.
5% BPHTB, kemudian 11%-nya apa nih? PPN. Jadi totalnya 16%. Nah, tentunya dengan adanya penurunan pajak ini, harga dari kalau dari sudut pandang kita developer ya, ikhwah ya, harga dari properti itu akan turun dan tentunya nilai serap pasar atau konsumennya kita akan lebih mudah. Nah, tentu lebih lebih mudah cuan. Nah, gitu ya, dan lebih mudah membantu masyarakat untuk mendapatkan impian mereka memiliki hunian yang baik begitu. Nah, ternyata nggak cuma developer yang dapat imbas positifnya ya, banyak sekali tentunya. Ya, seperti toko bangunan, realtor, bahkan arsitek ya, dan tukang semuanya pasti dapat nih ya, dapat bagian dari sana begitu. Masalah, cakep nih. Mudah aja Allah berikan kemudahan ya untuk presiden terpilih kita. Kemudian, ini beneran dibahas nih jadinya ya. Pajak rumah kalau turun 16%, ya otomatis rumah lebih gampang untuk dealnya. Ya tentu, jelas 16% itu sangat berpengaruh terkait dengan terkait dengan pertimbangan konsumen kita ketika beli rumah ya. Seperti itu. Nah, bahkan ada tagline yang baru nih. Beli rumah kayak beli HP. Cicilan 300.000 per bulan. Nah, berapa lama? Pertanyaannya berapa lama kita nyicil ya? Ya, kurang lebih tenornya jadinya berapa? 30 sampai 40 tahun. Nah, persiapkan diri antum dengan baik. Intinya ikhafillah, beli properti itu sekiranya memang harus kredit, pastikan kreditnya dengan akad yang syar'i, yang bebas dari riba, gharar dan zalim sehingga antum selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai gara-gara ikhwafillah menginginkan properti kemudian tidak berpikir untuk kebutuhan atau kehidupan akhirat kelak ya. Pastikan beli properti dengan akad yang syar'i. Ana lalu jalani, demikian info properti saat ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.